Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan insyaallah kajian kita dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim dengan tema hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah Sehat Buya. Tema kajian kita hari ini yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya Buya. Iya. Ya baik pemirsa, karena Ramadan sebentar lagi akan tiba insyaallah, dan kita perlu ilmu untuk bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan nanti untuk beramal di bulan Ramadan, dan salah satunya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah kita, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Salam salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, teladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup kita akan baik, akan selamat dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, berkisar tentang puasa secara sunnah. Nah, kita sudah menjelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang amalan-amalan apa saja yang kita disyariatkan melakukannya di bulan Ramadan. Ini telah kita jelaskan pada awal pertemuan kita. Kemudian juga kita sudah menjelaskan apa saja rukun dari puasa tadi. Rukun adanya niat, al-imsak, kemudian waktu. Niat bahwasanya bertekad untuk berniat puasa esok hari karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian al-imsak, yaitu menahan diri dari semua hal yang membatalkan.
pokoknya menahan diri dari apa yang membatalkan. Kemudian al-zaman, waktu, niat, ya, imsak, kemudian waktu. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi fajar ditandai dengan azan subuh. Kemudian juga kita sudah menunaikan sunnah puasa. Ini gerakan berbuka dengan lutab, ada lutab korma biasa atau air. Kemudian berdoa ketika berbuka. Kemudian as-sahur. Saya akan makan sahur, jangan yang dilewati begitu saja. Kemudian sahur disunnahkan di akhir malam, itu menjelang waktunya, ya masuknya waktu subuh. Mengakhirkan makan sahur juga demikian. Masuk kita kepada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Membatalkan di sini maksudnya adalah bahwa puasa yang tidak sah. Puasanya batal. Yang pertama adalah wusulu ma'ya ilal jawf biwasitah al-af kas-su'ud al-ain. Yang pertama, sampainya benda padat atau benda cair ke dalam tenggorokan, mungkin melalui hidung atau melalui mata atau telinga. Jadi ini adalah mengatakan masuknya salah satu benda ke dalam tenggorokan. Kemudian ma wasala ilal juh bil mubalaghah, sesuatu yang sampai ke tenggorokan karena berlebihan, seperti kumur-kumur berlebihan, ya, sehingga masuk air itu ke dalam tenggorokan. Istinsyak berlebihan, itu masuk hidung, menyebabkan air itu masuk ke dalam tenggorokan. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal ini. Yang ketiga adalah dia tahan membatalkan puasa khurujul mani bi muda wa matin nazar. Keluarnya mani karena lama memandang seorang perempuan, lama memandang istrinya, yang menyebabkan mani yang keluar. Atau karena mencium istri. Kalau seorang suami ketika mencium istri karena terlalu keasikan menciumnya, kemudian akhirnya keluar maninya. Kemudian makan atau minum atau wata, ya, dalam kondisi ya ikrah, dipaksa. Makan atau minum atau wata, ya, dalam keadaan terpaksa. Kemudian istisqahus al-amal, sengaja muntah. Menyengaja muntah berbeda dengan muntah itu sendiri. Oleh karena itu muntah yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa.
Muntah yang disengaja ini batalkan puasa. Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqahu amdan falyaqdi." Siapa yang sengaja muntah dengan sengaja, falyaqdi, hendaklah dia mengqadha puasanya. Jika puasa dia percuma, dia berbuka dan ganti puasanya yang lain. Kemudian man akala wa syarib, orang yang makan dan minum ya, namun dia masih menyangka mengira malam itu masih melanjut. Kemudian selang beberapa waktu jelaslah baginya bahwa fajar sudah muncul. Jadi orang yang makan dan minum dengan sengaja, ya, dan dia mengira bahwa malam itu masih ada. Kemudian dalam itu dia pergi keluar, rupanya ternyata nampaknya fajar. Kemudian man akala wa syariba zannan dukhulal lail, maksud juga orang yang makan dan minum, ya, dia makan dan minum karena lupa, kemudian dia menyangka bahwasanya anal imsak ghairu wajib. Orang yang makan dan minum dengan sengaja, dia mengira masuknya malam. Kemudian nampaklah ketika itu jelas baginya siang. Jadi perkiraannya hari masih malam. Ini bagi orang yang sahur ini. Kemudian rupanya siang sudah jelas siangnya. Berikutnya ada orang yang makan atau minum karena lupa, thumma lam yumsik, kemudian dia tidak imsak, menahan makan minum karena lupa, kemudian dia tidak tahan makan minum tadi, ya, dia mengira annal imsak ghairu wajib, bahwa menahan itu tidak wajib atasnya selama makan dan minum, ya. Bahwa salat fitrah, kemudian dia tetap melanjutkan makan sampai malam. Kemudian yang ke-9, usulu ma laysa bita'am, sampainya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ya, ronggamul, masuk dia ke dalam tenggorokan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya as-saumu lima dakhala wa laysa lima kharaj. Puasa itu adalah terhadap sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Yuridu ayat, kemudian radhiyallahu anhu menginginkan bihada, dengan ini, bahwa puasa itu akan merusak lima yadkhulu fil khauf, ya, dengan sesuatu yang membawa ketakutan, wala bima yakhruju kadami wal qi', bukan dengan sesuatu yang keluar seperti darah dan al-qi'. Berikutnya adalah hal yang membatalkan puasa, menolak niat puasa. Ya, dia puasa, tapi di hatinya itu tidak ada niat puasa. Dia tolak niat puasa tadi. Karena pengaruh niat sangat menentukan dalam bela puasa. Andai kata kita menahan makan dan minum, tidak makan, tidak minum, tapi di hati kita menolak puasa tadi,
saya nak puasa. Maka puasa seperti itu tidak sah. Berikutnya ar-riddah dari Islam. Ya, murtad ya, dari Islam, murtad dia. Jelas ini membatalkan puasa. Lain asyrakta la batalna amalu. Engkau buat syirik, sia-sialah amalmu. Lain asyrakta la batalna amalu wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau buat syirik, sia-sialah amalmu dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka hal-hal yang batalkan ini semuanya yang kita sebutkan tadi mewajibkan untuk mengqadha salatnya, mengganti puasanya di hari lain. Wajib mengqadha hari yang rusak puasanya itu. Ghaira annaha la kafarah, di mana tidak ada kafarah padanya. Namun kafarah itu wajib, ya tidak wajib kecuali ma'a mubtilain. Ada dua pembatal. Yang pertama al-jima, ya, dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Jelas ini samping mengqadha juga membayar kafarah denda. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah dan riwayatnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat. Lalu dia mengadukan dirinya dan persoalannya kepada Nabi. Ya. Setelah dia mengatakan halaktu. Celakalah aku. Ini laki-laki ini datang kepada Nabi kemudian mengatakan celakalah aku. Ma ahlakaka, apa yang buat celaka kamu? Ma ahlakaka, apa yang buat celaka kamu? Jadi Nabi SAW bertanya dulu, apa yang buatnya celaka? Lalu dia jawablah, waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku terjatuh atas istriku di siang hari pada bulan Ramadan, itu bahasanya. Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku melakukan hubungan semua istri di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu Nabi mengomentari mengatakan, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Adakah kamu menemukan apa yang bisa memerdekakan budak? Qala la, dia menjawab tidak. Lalu Nabi berkata lagi, fa hal tastati' an tasuma yawmain mutatabi'ain? Maukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak. Kalau begitu, fahal tajidu ma tut'im 60 miskina, diganti, apakah kamu bisa mendapatkan harta untuk 60 orang miskin, diberikan kepada 60 orang miskin? Apa jawabannya? Qala la. Kemudian dia duduk, ya, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keletihan, ya. Kemudian dia duduk, kemudian Nabi SAW membawa, ya, seutas korma, seutas yang di dalamnya ada korma.
Nabi berkatakan kepada orang tadi, "Khus tasaddaq biha." Ambillah dan bersedekah dengannya. Lalu dia katakan, "Fahal ala afqari minna?" Apakah masih ada orang fakir dibandingkan saya di negeri ini? Ya. Dia tahu, kan dia tahu dengan kondisi yang makanya sebutkan. Wallahi ma baina bataiha ahlu baitin ahwaj ya ilaihi minna. Demi Allah tidak ada. Ya. Wallahi tidak ada antara ma baina labataiha antara dua tembok ya la ma baina labataiha ahlu baitin ahwat, tidak ada orang lebih butuh dariku ya dari penduduk rumah ini selain dariku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa, lalu beliau berikan koma itu kepadanya. Lalu Nabi katakan kepadanya, "Izhab fa'at'imhu ahlak." Pergilah dan beri makan keluargamu dengannya. Ini menjadi dalil bahwa kafarat ya. Dasarnya ada hadis ini, orang Arab Bali datang kepada Nabi tentang mengatakan bahwa dia celaka ya, yang akhirnya dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa qada 2 bulan berturut-turut, tidak bisa ya, kemudian makan miskin tidak bisa, sedangkan dia orang paling miskin negeri itu. Akhirnya Nabi memberikan infak kepadanya. Di antara hal yang membatalkan puasa dan juga ada kafarah di situ, makan atau minum dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Tidak ada uzurnya. Karena minum tidak ada uzur. Yang berlalu begitu saja. Makan dan minum di bulan Ramadan. Ya. Tapi tidak ada uzur. Maksudnya kalau sakit ialah dia menghentikan puasa. Dalam riwayat hadis, anna rajulan, seorang laki-laki ya, aftala fi Ramadan, buka di bulan Ramadan. Lalu Nabi memerintahkan kepadanya ayyukafir. Seorang laki-laki ini berbuka di bulan Ramadan, maka Nabi SAW perintahkan agar dia membayar kafarat. Ya. Dalam riwayat lain, datang seorang laki-laki pada Nabi, lalu dia berkata, aftartu yawman fi Ramadan muta'amidan. Aku berbuka satu hari secara sengaja di bulan Ramadan. Lalu Nabi kata kepadanya, i'tik al-qabah. I'tik al-qabah. Merdekakan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut, atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau kondisi orang seperti ini, makan dan minum dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Mungkinlah yang bisa kita sampaikan kesempatan ini, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, termasuk juga ketika bagi seorang wanita yang tidak suci dari haid dan nifas ya, maka ini juga hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan. Selanjutnya kita lihat pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 6933338 atau melalui WA di 0811 6693332 terkait tema kita, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kita ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon agar mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu.
Baik, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana kiat-kiat untuk mengganti puasa Ramadan kita yang telah berlalu yang kita tinggalkan Bu ya? Ketika kita niat ingin mengganti ada saja halangannya Bu ya. Nah, ini mohon nasihatnya Bu ya. Iya. Kiat-kiat mengganti puasa yang lalu pertama adalah dicicil. Umpamanya bulan ini ada 2, 3, ya. Jangan kita bolong semua, tidak mungkin. Nah, Aisyah radhiyallahu anha beliau mengqada puasanya di bulan Sya'ban. Nah, bagi ibu-ibu atau akhwat yang ingin mengqada puasanya yang dia lepaskan di tahun-tahun sebelumnya, kalau dia tahu berapa puasa yang ia tinggalkan, maka itulah yang akan sebanyak itu nanti yang akan dia ganti. Tapi muskilahnya kalau nak tahu gimana, nggak ingat lagi berapa kali saya nak puasa dulunya. Kalau tidak ingat, perkirakan sajalah. Jangan terlalu kecil, tapi ambil yang menengah. Perkirakan. Sambil bertawakal kepada Allah, salih kepada Allah. Dan membayar fidyahnya. Nah, ini sebagai tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, berikutnya Bu ya, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ketika kita puasa, kita lupa bahwa kita puasa Bu ya, dan kita telah makan makanan Bu ya. Lalu ketika makan kita ingat bahwa kita tidak sedang berpuasa Bu ya. Lalu bagaimana ini caranya Bu ya? Apakah kita muntahkan dan bolehkah kita berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa makanan di dalam mulut Bu ya? Iya. Apabila kita lupa makanan yang kita makan, lalu kita ingat bahwa kita sedang puasa, sementara makanan sudah kita selesaikan atau di menjelang kita selesaikan, maka apa yang sudah masuk ke tenggorokan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Idza akala ahadukum aw shariba, ya, idza nasiya ahadukum aw akala, ya, wa innama at'amahu Allah wa saqah. Sungguhnya Allah telah memberikan rezeki makanan dan minuman. Maka lanjutkanlah puasanya. Jadi kalau dia tidak ada unsur kesengajaan, lupa, bukan maksud, lalu dia mencoba makanan sudah habis pula, maka ini adalah dimaafkan dan juga Allah telah berikan rezeki kepadanya. Tapi adalah unsur ketidaksengajaan, bukan setiap waktu. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya, kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui SMS dan WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan berikutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ketika kita safar, kita dibolehkan untuk tidak berpuasa nih Bu ya. Lalu bagaimana dengan safar jaraknya tidak terlalu jauh Bu ya? Apakah kita puasa atau boleh tidak puasa Bu ya? Ya. Bagi musafir, ya, dia bisa
berbuka dan bisa berpuasa. Kalau sekiranya tinggi tingkat masyaqqahnya, tinggi tingkat kesulitan baginya, maka lebih utama baginya adalah berbuka dan ganti diri lain. Kalau sekiranya dia musafir, dia safar, tingkat kesulitannya itu ada rendah, ya, maka puasa lebih baik baginya dibandingkan dia berbuka tadi. Jadi musafir ini perjalanan yang sudah dianggap safar, walaupun tidak itu jauh, maka dikembalikan kepada dirinya. Jika tidak menyulitkan, tidak ada beban yang berat, ketika dia safar, dia masih kuat dan sehat, ya, maka yang afdal baginya adalah tetap dia berpuasa. Nah, khawatir nanti mengganti puasa itu kan berat. Nah, apabila dirinya sendiri merasa berat, bebannya berat, ya, walaupun dekat, bebannya berat, fisiknya lemah, maka berbuka bagi orang ini adalah afdal. Tidak sanggup untuk menahan. Jadi dikembalikan kepada kemampuan kita. Ada pilihan, boleh berbuka bagi musafir, boleh berbuka, boleh berpuasa. Apalagi kita lihat sekarang ini zaman, ya, orang sudah punya kendaraan, ya, jalan sudah bagus, mobil pun pakai AC, nggak terasa perjalanan itu. Maka kalau begitu keadaannya, kita berjalan nyaman, tidak lelah ada, tapi tidak terlalu, maka tentu berpuasa dalam kondisi ini lebih afdal dibandingkan berbuka. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair ya atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk berinteraktif, bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Ummu Abdillah, Bu ya. Ya. Assalamualaikum, Bu ya. Izin bertanya, apabila piring atau gelas dijilat anjing, Bu ya, bagaimana cara membersihkannya agar suci kembali, Bu ya? Ya. Bila gelas atau piring dijilat anjing, ya, cara mencucinya, ya, kalau piring itu bisa dikiaskan seperti bejana, ya, maka dengan tanah, ya, dibasuh 7 kali, 1 kali dengan tanah, basuh 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya, kita persilakan Buya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT ada beberapa poin penting, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah sampainya sesuatu benda, ya, ke tenggorokan kita melalui pentaraan hidung, ya, atau mata atau telinga, masuknya benda ke dalam itu, ke tenggorokan kita. Kemudian sesuatu yang sampai ke al-jawf, ya, tenggorokan saya berlebihan, seperti berkumur-kumur berlebihan, istinsyak, masukkan air ke hidung berlebihan. Kemudian yang ketiga, khurujul mani, keluarnya mani dengan disebabkan oleh memandang seorang perempuan atau lama, ya, berfikir atau mencium
atau mubasyarah, ya, atau ya bercanda atau bermesraan dengan istri. Kemudian istisqa, yaitu muntah dengan sengaja. Batal, tanpa sengaja tidak batal. Kemudian makan atau minum atau hubungan badan dalam keadaan terpaksa, tetap ini qada, diganti puasanya, batal puasanya. Orang yang makan dan minum, ya, kemudian makan dan minum lalu dia menyangka malam itu masih ada. Kemudian ketika dia makan, jelas ketika itu rupanya fajar sudah muncul. Maka dalam hal ini, ya, ketika itu puasanya batal. Orang yang makan dan minum, dia menyangka masuk malam, kemudian jelas baginya bahwa masih siang. Ini berarti adalah menjelang berbuka tadi. Ya, dia mengira sudah masuk waktu malam, waktu berbuka. Man akala aw syariba nasiyan, siapa yang makan atau minum karena lupa, semalam yamsik, ya, kemudian dia tidak menahan, dia mengira bahwa menahan itu tidak wajib baginya, ya, selagi dia makan dan minum. Kemudian yang ke-9, sampainya yang bukan makanan ke dalam tenggorokan mulut, ya, tenggorokan dan mulut, seperti lidi, ya, yang digigit kemudian sampai ke tenggorokan. Kemudian menolak niat puasa walaupun dia tidak makan atau minum. Kemudian murtad, ya. Ini semua adalah yang butuh kepada qada. Ada yang butuh kepada kafar, yaitu denda, seperti jima, ya, al-jima, melakukan jima dengan sengaja tanpa ada paksaan, maka dia membayar kafarat. Samping itu juga dia mengqada. Ya, ini hadis. Apa kafaratnya? Kafaratnya memerdekakan budak. Jika tidak ada budak atau tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Kemudian di antara hal yang dia di sini juga membayar kafarat adalah makan atau minum tanpa ada uzur yang dibolehkan. Dalilnya apa? Anna rajulan aftar, ada seorang laki-laki buka di bulan Ramadan, lalu Nabi merintahkan untuk kafir, yaitu mendendanya, kafarat, ya. Wallahu alam bisawab. Inilah dia hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan dapat menambah wawasan ilmu syar'i kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Dan jazakumullahu khairan kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.